Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiatur Rahmaidi Taufik. Saya mahasiswa Universitas Riau dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan, tahun ajaran 2020. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara serta hak asasi manusia menurut UUD 1945 untuk memenuhi tugas pengganti UAS saya oleh dosen pengampu Pak Nurdian CMPD. Baiklah, sesuai dengan judul dari PPT saya hari ini, yaitu Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara, yaitu di mana setiap orang yang tinggal di sebuah negara tertentu itu pasti mempunyai hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh negara di mana dia menetap. Dan termasuk pula dengan Indonesia, yang dimana hak dan kewajibannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita akan mulai, yaitu hak dan kewajiban warga negara, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu apa itu warga negara, lalu kemudian saya akan menjelaskan apa hak dan kewajiban dari setiap warga negara yang menetap di suatu negara tertentu. Baiklah, warga negara, yaitu rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, yang menjadi warga suatu negara adalah orang yang menetap di dalam suatu negara, tapi tidak semua orang yang menetap itu bisa kita sebut dengan warga negara, karena orang atau penduduk yang menjadi warga negara pastilah punya hubungan dengan negara tersebut. Untuk kita Indonesia, di negara Indonesia itu ada pasalnya, yaitu di pasal 26 ayat 1 UUD 1945 yang diberitahu bahwa warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang berarti untuk warga negara itu bangsa Indonesia yang asli maksudnya orang-orang yang memang dari kecil atau dari ketika dia lahir dia sudah berada di Indonesia, maka dia bisa dikatakan bahwa orang itu adalah orang berkebangsaan Indonesia. Lalu untuk orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, itu kemungkinannya orang-orang dari negara lain yang ingin menjadi orang-orang dari bangsa Indonesia. Itu ada persyaratannya tertentu. Lalu kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, itu warga Indonesia itu penduduk sebuah negara di mana keturunan, tempat lahir, dan sebagainya itu punya kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Itulah tadi definisi dari warga negara. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang apa itu warga negara, bagaimana asas kewarganegaraannya, maka ini sangat terkait dengan hak dan kewajiban dari warga negara itu sendiri. Hak dan kewajiban itu tidak bisa kita pisahkan dari warga negara, karena setiap orang itu punya haknya, dan ketika dia ingin haknya dilaksanakan, maka dia juga punya kewajiban di mana dia harus melaksanakan hak orang lain, agar tidak adanya kesenjangan sosial atau faktor di mana menyebabkan konflik sosial. Di sini, untuk mencapai keseimbangan dari hak dan kewajiban itu sendiri, seperti yang saya bilang tadi, di mana jika kita ingin orang lain memberikan hak kita atau menghargai hak kita, maka kita harus memberikan hak orang lain. Itulah kewajiban kita. Hak dan kewajiban warga negara itu berhubungan dengan antara warga negara dengan hubungannya dengan negara, yaitu berupa peranan.
hak dan kewajiban itu tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia karena hubungan antara hak dan kewajiban warga negara serta hak asasi manusia itu sangatlah dekat. Sangatlah dekat karena hak asasi manusia itu secara global, sedangkan hak dan kewajiban warga negara itu khusus untuk warga negara yang menetap di suatu negara tertentu. Baiklah, kita langsung masuk ke hak asasi manusia. Baiklah, hak asasi manusia ya. Sebelum itu, kita berbicara terlebih dahulu tentang manusia itu sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana kita itu nggak bisa hidup sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain, dan itu memang kodrat kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan berbeda fisik dari orang lain, mulai dari warna kulit, bentuk wajah, bentuk badan, rambut, dan segala macamnya. Tapi setiap kita walaupun berbeda seperti itu, setiap kita itu mempunyai harkat dan martabat yang sama di mata Tuhan. Maka dari itu, disitulah muncul yang namanya HAM, hak asasi manusia, di mana karena untuk membatasi hak setiap orang, karena jika setiap orang melaksanakan haknya, maka tidak akan teratur lah dunia ini, di mana kewajiban tidak dilaksanakan, sehingga muncullah konflik sosial atau kesenjangan sosial yang sangat kita hindari. Baiklah, di sini hak asasi manusia itu hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan, besar sekali. Dasar-dasar HAM itu, dasar-dasarnya itu tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA, serta untuk Indonesia sendiri itu ada di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31, dan pasal 30. Di sini tertuang pula dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat karena seperti yang saya bilang tadi, hak asasi manusia itu global, bukan hanya untuk satu negara, tapi untuk seluruh dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia itu sendiri. Menurut saya sendiri, sangat dekat lah, karena masing-masing itu di mana hak asasi manusia itu juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai kita manusia dan sebagai kita makhluk sosial, sedangkan hak dan kewajiban warga negara sama seperti itu. Bedanya, untuk hak dan kewajiban warga negara itu dilaksanakan bagi warga negara yang menetap di negara tertentu. Maksudnya berarti sudah dibagilah setiap negara, sedangkan hak asasi manusia itu ditentukan secara mendunia lah, secara global. Itu biasanya karena sebuah konstitusi atau sebuah negara hukum. Ya, hak asasi manusia karena memang secara global, kita Indonesia juga sudah adalah mengatur mengenai hak asasi manusia ini, yaitu seperti perubahan kedua 1945, lembaga TAP MPR nomor 10, nomor 78, nomor 19 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, dan UU nomor 2 tahun 1989 dan lain-lainnya. Yang jelas kita sebagai negara Indonesia yang juga termasuk ke dalam global juga ada mencantumkan mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya di sini ada hak warga negara Indonesia menurut UUD 1945. Di sini saya tidak mencantumkan hak asasi manusia menurut UUD 1945 karena isinya hampir sama dengan pasal-pasal ini.
Sebenarnya untuk hak asasi manusia yang saya dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia menurut UUD 1945 itu disusun dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Pasal 28A sampai 28J. Tapi di sini karena kita mengenai hak hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana mengenai negara kita, negara Indonesia, maka saya memakai hak dan kewajiban warga negara Indonesia langsung secara spesifik. Yang dimana yang pertama ada pasal 27 ayat 1 mengenai hak kesamaan kedudukan dihadapkan dalam hukum dan pemerintahan. Maksudnya masing-masing kita baik itu pejabat negara maupun orang-orang biasa yang tidak setinggi itulah. Masing-masing itu di dalam hukum itu bakal tetap sama, namanya juga manusia, tetap manusia. Di dalam pasal 27 ayat 2, itu mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam pasal 28, itu hak untuk berpendapat atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul, karena kita juga disebut sebagai negara demokrasi, di mana kita dibebaskan untuk berpendapat dan kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Lalu selanjutnya ada pasal 29 ayat 1 dan 2 di mana kita bebas dalam memeluk agama, memilih agama. Untuk ateisme, saya juga masih kurang paham, tapi di dalam Pancasila itu sudah disebutkan bahwa Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa di mana kita harus memiliki agama. Dalam pasal 30 ayat 1 selanjutnya yaitu hak dan kewajiban membela negara. Lalu kemudian pasal 31 ayat 1 dan 2 di mana hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Berarti pendidikan ini sangat penting. Sehingga pemerintah itu menyelenggarakan Indonesia dipertegas sistemnya dan menetapkan ayat 2. Pasal 32 ayat 1 di mana hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Lalu ada pasal 34 hak untuk mendapatkan keadilan sosial dan ada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 mengenai kesejahteraan sosial. Di mana yang pertama perekonomian itu berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Yang kedua ada cabang produksi yang penting bagi setiap negara untuk menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, itu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di mana hak kita diberikan, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Yaitu yang pertama ada tercantum dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di mana kita sudah diberikan hak bahwa kita bakal disetarakan dalam hukum. Maka dari itu, Anda harus memberikan kewajiban Anda di mana Anda menjunjung hukum dan tidak terkecuali. Lalu ada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di sini dikatakan berhak karena kita juga boleh sukarela untuk ikut dalam upaya pembelaan negara. Tapi bagi yang tidak mau, ini wajib dilaksanakan. Lalu ada pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia. Maksudnya, ketika kita sudah melaksanakan hak kita, maka ini kewajiban kita yang sudah terlaksana haknya untuk menghargai dan menghormati hak orang lain. Selanjutnya, ada pasal 28J ayat 2, di mana dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dalam pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi ini sama seperti tadi, kita juga harus menghormati hak-hak orang lain dan menghargai mereka. Lalu ada pasal 30 ayat 1, di mana tiap-tiap warga negara
berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Seperti yang tadi, ada berhak dan wajib, di mana kita itu bisa sukarela untuk ikut dalam pertahanan dan keamanan negara, di mana seperti TNI, kepolisian, kita boleh sukarela untuk ikut, tapi bagi yang tidak mau mengikuti yang seperti itu, kita tetap harus melaksanakan pertahanan dan keamanan negara dengan cara kita sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.